teman-teman, hari ini kita sudah sampai di rumah Opa. Dan kalian pasti mau tahu hari ini kita bahas apa. Hari ini kita bahas masalah ayam telur. Mau tahu? Ayo kita cek. Ayo. Come on. Oh, banyak. Ini teman-teman kandang dari Opa, ya. Ini adalah ayam petelur, ya. Nah, kita akan tanya-tanya dengan Opa, bagaimana cara beternak telur. Bagaimana? Iya, semua pertanyaan nanti akan kita tanyakan. Cek terus. Oke, Opa? Ikut. Jadi Opa, ayam mulai bertelur ini kira-kira di usia berapa? Layer mulai bertelur itu umur 18 minggu sudah mulai, itu pun baru 1-2. 18 minggu pemirsa. Tetapi untuk normalnya itu minggu ke-24 baru dia total bisa bertelur. Itu pun kalau kondisi ayamnya sehat, cukup vaksin dan sebagainya. Bisa terjadi usia 24 minggu bisa belum bertelur. Kalau memang manajemen kandang tidak terjaga dengan baik, kemudian pakan dan vaksinnya juga tidak baik. 24 minggu itu ada yang belum bertelur? Kalau memang manajemennya tidak baik, bisa ada sering terjadi malah belum bertelur. Nah, untuk itu perlu trik khusus untuk dapat meningkatkan atau mencoba supaya ayam itu bisa cepat bertelur. Ada trik yang bisa kita gunakan agar ayam itu bisa cepat bertelur, tidak menunggu 24 minggu. Terus apa aja nih kira-kira Opa yang biar dalam 18 minggu nih para peternak-peternak pemula ini sudah bisa menghasilkan telur? Nah, seperti itu. Dibagikan dong apa ya rahasia-rahasianya gitu. Pertama mungkin langkah pertama kita memelihara ayam petelur ini tentunya berdasarkan pada hobi, ya. Karena dengan hobi kita memelihara ayam itu tentunya dengan sungguh-sungguh, tidak hanya sekedar pelihara tapi dengan sepenuh hati. Yang kedua tentunya dengan disiplin yang tinggi, ya. Dengan disiplin tinggi kita ikuti aturannya, petunjuk-petunjuknya. Misalnya salah satu contoh dari minggu pertama, ya, dari DOC hari pertama, ya, kita hitung minggu pertama sampai minggu ke-16 itu harus divaksin. Jadi setiap minggu harus divaksin sampai minggu ke-16. Nah, dengan demikian tentunya ayam kita bisa kontrol, bisa kita jaga, ya, kita tahu perkembangan ayam per minggunya. Seperti itu yang kedua. Yang ketiga tentunya mutu pakan harus kita jaga. Jadi kita jangan asal-asal ingin hemat, tetapi kita menggunakan pakan yang mutunya rendah. Mengabaikan gizi lah ya. Mengabaikan gizi, nutrisi. Kalau peternak pemula, mungkin saya sarankan untuk memakai pakan pabrikan, sehingga kita tidak terlalu repot, ya. Kita tidak terlalu banyak tenaga keluar, tapi kita tinggal memberikan kepada pakan sesuai dengan usia ayam tersebut. Jadi kita tidak terlalu banyak repotnya begitu. Nah, kemudian tentunya setelah divaksin, kadang-kadang kita masih membutuhkan vaksin yang lain, ya, karena biasa pertumbuhan ayam ini tidak sama, tidak seragam. Misalnya
biasanya umur 18 minggu sudah ada yang mulai bertelur. Tetapi ada juga yang sudah 24 minggu ya, juga belum bertelur. Nah, itu tentunya ada trik yang bisa kita lakukan. Saya selama dengan pengalaman yang ada, kalau kita lihat sekarang di sini, ayam saya ini sudah berumur masuk usia 24 minggu. Nah, bisa teman-teman lihat ya, hasilnya, Banyak ya? telurnya ya, bisa Mas Duta lihat telurnya ini sudah mencapai 70% 70% teman-teman. dengan populasi 1000 ekor. 1000 ekor 70% bertelur. 70%. Ini baru 24 minggu. 24 minggu. Ya hitung-hitung ya sudah menghasilkan 40 kg lah ini. 40 kg sehari. Wow, bisa bayangkan. Makan telur setiap hari teman-teman. Itu tentunya dengan menggunakan metode saya adalah pengalaman ya. Artinya setelah ayam itu berusia 16 minggu selesai masa vaksin, saya coba dengan vaksin tambahan ya, berupa memberikan vaksin berupa B kompleks. Nah, coba Mas Duta bisa dicontohkan. Oh, ini contohnya. Nah, seperti ini. Jadi saya menggunakan ini pada minggu ke 18 ya. Minggu ke 18 sudah minggu ke-18. saya vaksin juga ayam-ayam saya dengan B kompleks. Gunanya apa? Tentunya untuk daya tahan tubuh, ya, untuk menambah kekuatannya, menambah kekurangan vitamin yang ada dalam tubuh ayam itu. Ya. Nah, caranya mudah, dengan disuntikan 0,5 ml ya, atau 0,5 cc ya, untuk 1 ekor ayam. Ya, kalau kita tidak punya keahlian untuk memvaksinasi sendiri, tentunya kita bisa pakai tenaga vaksinator. Ya, kalau ayam kita banyak tentunya kewalahan untuk memvaksin sendiri ya. Kita menggunakan tenaga vaksinator ya. Ini saya gunakan. Terus yang kedua, coba Mas Duta lagi, ini yang saya gunakan. Sampai umur sekian ayam saya sudah 70%. Ini saya menggunakan vitamin E dan selenium ya. Ini saya tidak ada kepentingan dengan merek, tapi karena saya menggunakan ini ya, cuman saya harus beritahu bahwa memang ini merek dari Sanbe Pharma, Caprimum E. Berarti ini adalah vitamin E dan selenium ya. Gunanya untuk meningkatkan fertilitas dan daya tahan tubuh ayam. Nah, kalau tadi Jadi tidak gampang sakit ya? gampang sakit. Apa? Ini fungsi utamanya adalah untuk mempercepat fertilitas. Kalau ayam tadi mungkin alat reproduksinya kurang baik, dengan diberikan vitamin ini, nah itu akan cepat berproses sehingga dia cepat untuk bertelur. Ya. Ini manfaatnya. Cukup 1 gram untuk 8 sampai 10 liter air. Sangat hemat sekali menggunakannya. 1 gram untuk 10 liter. 8 sampai 10 liter air. Banyak loh teman-teman. Nah, itu ya. Jadi ini saya menggunakan ini ya. Sehingga ayam saya pada saat sekarang ini saya gunakan sejak usia ayam 17 minggu. 17 minggu. 17 Ingat ya. minggu. Karena kita tahu bahwa pertumbuhan ayam itu tidak seragam. Ya, kadang-kadang kita dapat melihat secara alami, secara fisik ayam, kalau ayam itu sudah siap bertelur atau belum. Ya, nanti saya akan sampaikan. Akan saya beri contoh kepada teman-teman bagaimana ayam yang belum siap produksi, belum siap bertelur. Nah, dengan memacu menggunakan Caprimum E ini, ya, tentunya ayam kita diharapkan serempak dia akan bertelur pada saat yang mungkin kita bisa tentukan. Ya, kalau saya punya ini sekarang masuk 24 minggu ya sudah 70%. Teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya. Ya, sehingga ya, tentunya kita
mendapatkan manfaat yang besar dari disiplin tadi, dari rutinitas yang kita lakukan ini. Tidak kita tidak merugi gitu, kita tidak kecewa dengan hasilnya. Hemat biaya produksi. Hemat biaya produksi. Ini kita gunakan ini. Nah, ini bisa kita gunakan sepanjang ayam itu belum full bertelur. Ya, misalnya kalau kita biasa gunakan 5 hari, 7 hari bertelur, tapi kalau ayam ini belum kita rasakan full bertelur, masih bisa kita gunakan setiap hari. Jadi tidak tergantung pada hari yang ditentukan, misalnya 5 hari sampai 7 hari kita gunakan nanti stop, tidak. Jadi bisa kita gunakan sepanjang ayam itu belum full bertelur. Nah, ini yang kita manfaatkan, yang kita gunakan selama ini. Nah, hasilnya bisa kita lihat bersama. Kemudian kita lihat bahwa selain ini, ya, saya juga menggunakan satu produk vitamin lagi, ya. Ini saya gunakan sejak ayam masih DOC, ya, masih DOC saya gunakan. Ini juga produksi Sunday Biofit, ya, untuk pertumbuhan dan mengatasi stres ayam. Dari yang masih DOC saya sudah gunakan. Juga volumenya kecil, 1 gram dengan 10 liter air, sangat hemat. Ya, mungkin bagi teman-teman di tempat domisilinya ada, ya mungkin saya sarankan seperti ini. Jadi saya katakan sekali lagi, ini bukan, saya tidak berkepentingan dengan perusahaan, tapi inilah pengalaman yang saya lakukan selama ini. Inilah yang menghasilkan hingga 24 minggu ini ayamnya sudah 70% bertelur. Saya tidak menggunakan produk yang lain, ini yang saya gunakan di samping B kompleks tadi. Mungkin saya perlu jelaskan ke teman-teman sekalian bahwa kenapa saya gunakan B kompleks. Selain saya mungkin belajar dari teman-teman yang sudah ahli, ya, karena B kompleks itu bisa mempercepat pertumbuhan jengger ayam, ya. Jadi kalau kita lihat ayam kita ini tidak seragam, ya, pada usia 17 minggu ya kita cepat suntik B kompleks. Nanti kita lihat perkembangannya ke depan. Dalam seminggu 2 minggu kita lihat jengger ayam ini sudah memerah. Biasanya jengger ayam ini pucat, kecil. Nah, kita suntikkan, kita vaksin dengan B kompleks, itu akan pertumbuhan jenggernya akan cepat. Seperti itu, ya. Nah, satu lagi mungkin kalau kita ingin melihat perkembangan ayam ini sudah siap bertelur atau belum, mungkin saya bisa contohkan. Ini saya ambil 1 ekor, ya. Seperti ini sudah bertelur, ya. Nah, kita periksa teman-teman, di belakang tempat dia bertelur ini ada tulang, ya, kiri kanan ada tulang, ya, bisa kita raba. Kita coba raba. Kalau tangan kita 3 jari kita raba, kalau dalam 3 jari ini sudah masuk semua, ya, seperti ini, berarti ayam itu sudah siap bertelur. Tetapi kalau masih 2 begini, tapi antara tulang ini, ya saya juga nggak tahu nama tulang ini apa ini, ya, masih 2 begini, berarti dia belum siap telur. Nah, kalau sudah 3, ya berarti kita tinggal tunggu saatnya dia bertelur. Nah, itu salah satu trik, ya, atau salah satu cara kita melihat ayam kita ini udah siap bertelur atau belum. Nah, seperti itu. Nah, jadi bisa kita lihat secara alami. Selain kita lihat jenggernya, ya, selain kita lihat jenggernya seperti ini, ya, ini sudah bertelur. Nah, tapi kalau jenggernya masih pucat, kecil, ya, dapat diyakini bahwa ayam tersebut masih belum siap bertelur. Jadi kita sudah tahu secara alami, secara fisik ayam itu kapan ayam kita siap bertelur. Nah, saya rasa demikian yang mungkin untuk tanda-tanda fisik ayam. Jadi teman-teman yang masih ragu, masih takut pengen beternak, tunggu apa lagi? 18 bisa bertelur, 24 minggu 70%. Ikuti
saran-saran yang dikasih Opa. Jadi ya seperti ini teman-teman, mudah, sangat mudah didapat dan sangat mudah juga dalam penggunaannya dengan hasil yang maksimal. Jadi teman-teman tidak usah tunggu lagi, cepat menjadi peternak ayam telur, dijamin sukses. Kami doakan sukses ya Opa ya. Oke. Untuk teman-teman semua. Dan teman-teman semua bisa untuk menjadi peternak yang sejati, peternak yang handal, dan tentunya kita sudah menjadi pejuang untuk pengadaan ketahanan pangan minimal untuk kita sendiri. Nah teman-teman, tunggu, jangan lupa subscribe di channel Opa, subscribe, pastinya tonton sampai habis karena pasti ada episode-episode berikutnya yang berkaitan dengan ayam. Jadi informasi tidak hanya sebatas ini. Oke, nanti kita lanjutkan di episode berikutnya. Sampai jumpa teman-teman, dadah.